membutuhkan kedisiplinan. Jadi salah satu kesalahan para pemilik bisnis ketika dia mengatur keuangannya adalah mencampur adukan keuangan keluarga atau pribadi dengan keuangan bisnis. Halo para pemilik bisnis, bersama saya lagi Coach Ben Abadi di 10X Growth. Nah, saya yakini Anda masih semangat banget ya. Dalam 2 sesi kemarin kita banyak membahas tentang bagaimana membangun bisnis yang profitable dan berjalan tanpa Anda. Nah, di sesi pertama kita membangun step by step-nya ya, bagaimana supaya bisnis Anda bisa profitable, bisa berjalan tanpa Anda dan ujung-ujungnya bisa TBK ya. Di sesi kedua kita bahas memiliki why for success. Motivasi terbesar dari pengusaha adalah ketika mereka memiliki alasan kuat setiap pagi bangun untuk menstrategikan ya, untuk mengalahkan pesaing-pesaingnya, untuk bangkit ya dari keterpurukan. Nah, di sesi hari ini saya membahas sesuatu yang mungkin bagi teman-teman para pemilik bisnis sangat exciting banget ya. Kenapa? Karena kita membahas tentang keuangan. Keuangan gitu ya. Di seminar saya selalu bertanya begini, siapa yang suka uang? Yes, gitu ya, banyak yang angkat tangan. Siapa yang di sini orang keuangan, gitu ya? Lihat kanan, lihat kiri, gitu ya. Gak ada yang lulusan keuangan, tapi semua mau uang. Nah, ini bisa menjadi masalah. Karena setiap hari saya ketemu pemilik bisnis dan hampir 70% saya mengaudit keuangannya, gitu ya. Jadi saya selalu minta, Pak, laporan keuangannya gitu ya. Apalagi hari-hari ini banyak bisnis dalam tekanan, kita harus efisien, kita harus ngerti kemana uang itu pergi. Dan banyak para pemilik bisnis background-nya pedagang ya. Banyak pemilik bisnis background-nya pedagang. Nah, saya kebetulan sebelum saya jadi coach memang saya juga sudah terbiasa membangun bisnis gitu ya. Membantu family business keluarga kami waktu itu keluar dari keterpurukan keuangan. Dari memang umur 7 tahun saya sudah diajarkan bicara tentang keuangan, ya, laba, cash flow, omset, utang piutang. Jadi saya memang sudah terbiasa. Tapi ada orang yang ketika lihat laporan keuangan itu kepalanya pening gitu ya. Waduh, pusing coach, pusing gitu ya. Tapi ketika ngelihat banyak uang di bank itu semangat gitu ya. Nah, itu bisa jadi masalah gitu. Makanya saya udah menyediakan sebuah konsep kiat praktis bagaimana caranya agar keuangan Anda semakin lama semakin kuat gitu ya. Saya masih teringat sekitar 5 tahun yang lalu saya ketemu dengan seorang pemilik bisnis gitu ya. Sangat successful. Datang ke kantor saya dengan Ferrari. Wah, saya pikir nih orang luar biasa gitu ya. Nah, jadi kita membantu para pemilik bisnis ini agar bisnisnya lebih grow lagi gitu ya. Karena of course para pemilik bisnis selalu ingin bisnisnya from good to great ya. Udah bagus menjadi lebih bagus. That's why mereka membutuhkan coach like saya gitu kan. Nah, ketika kita mengaudit berapa bulan gitu ya. Ternyata menarik tentang keuangan owner ini. Dan ternyata dia memiliki kebanyakan cash. Anda mau nggak punya kebanyakan cash gitu ya? Bahkan dia cerita sama saya, iya coach, saya sampai ditegur oleh accountant saya bahwa ternyata ini terlalu banyak cash gitu ya. Karena kalau terlalu banyak cash itu ternyata juga bisa menciptakan masalah yang lain gitu. Dan hari itu saya belajar satu hal, bahwa ternyata para pemilik bisnis punya 2 masalah dalam bisnis. Satu, kekurangan cash, ya, cashnya kurang. Yang kedua, cash-nya terlalu banyak gitu ya. Nah, kira-kira Anda mau masalah yang mana gitu ya? Cash-nya terlalu sedikit apa terlalu banyak gitu. Nah, jadi kalau Anda memahami
apa yang saya akan share sebentar ini, maka Anda akan kebanjiran cash gitu ya. Maka Anda akan dikejar-kejar dengan yang namanya profit. Nah, di sesi pertama kita bahas tentang mastery. Remember that? Ya, kalau belum Anda nonton video di sesi pertama dengan saya, bagaimana 6 langkah membangun bisnis. Di step pertamanya adalah mastery. Nah, salah satu hal yang Anda harus kuasai adalah financial mastery. Apa itu financial mastery, coach? Aduh, saya pusing, coach, kalau ngelihat uang gitu ya. Nah, jadi gini, simpelnya, karena ini membutuhkan 3 tahun memang untuk memaster. Saya mencoba untuk dalam waktu 7 menit gitu ya, ini cepat sekali, instant financial course gitu ya. Anda bisa sepinter orang yang mengambil S2. Mau? Makanya Anda harus konsentrasi in the next 7 minutes gitu ya. Nah, intinya begini, ada beberapa hal yang Anda pemilik bisnis harus kuasai. Saya nggak bilang Anda harus jadi accountant setiap hari ngurusin perintilan keuangan, no. Tapi sebagai pemilik bisnis, Anda harus memahami 20% dari everything. Jadi 20% dari keuangan, 20% dari marketing, 20% dari sistem, ya kan? Nah, di keuangan saya udah simpulkan hal-hal yang fundamental bagi Anda para pemilik bisnis. Yang pertama, Anda harus bisa baca laporan keuangan, ya. Jadi ada 3 laporan keuangan yang Anda harus analisa dan baca. Berapa? 3. Yang satu adalah profit and loss, rugi laba. Yang kedua adalah cash flow, aluran kas. Yang ketiga adalah neraca. Ya, neraca ini penting banget, atau balance sheet. Jadi saya selalu mengibaratkan kalau kita naik mobil itu ada 2 spion kanan kiri dan 1 yang di tengah, bukan? Nah, laporan keuangan juga seperti itu, ya. Karena 3 laporan keuangan ini mengindikasikan hal yang berbeda. Makanya Anda harus menguasai 3 laporan keuangan ini. Kalau neraca itu is like a snapshot, ya. Jadi kalau suatu saat Anda menjual bisnis Anda, yang dilihat adalah neracanya, ya. Dengan perpajakan juga kita bikin setahun sekali gitu ya. Jadi berapa aset Anda, berapa utang Anda, berapa yang menjadi equity owner Anda. Jadi a snapshot, ya, intisari dari bisnis Anda itu ada di neraca. Kalau cash flow statement adalah mengukur seberapa kuat Anda bisa menciptakan cash. Dan laba rugi adalah, atau profit and loss adalah seberapa handal manajemen Anda menciptakan yang namanya profit. Nah, intisarinya seperti ini ya. Jadi bermula dari aktivitas. Bisnis itu adalah kumpulan dari aktivitas, ya. Ada aktivitas penjualan, ya. Ada aktivitas produksi, ya. Ada aktivitas pembelian, ada aktivitas penagihan, ada aktivitas training dan sebagainya, ya. Jadi bisnis is kumpulan dari aktivitas. Nangkep ya? Sangat simpel sebenarnya. Nah, aktivitas-aktivitas inilah yang Anda sebagai pemilik bisnis dan tim harus bisa menciptakan sales, omset, ya. Jadi step pertamanya adalah Anda harus bisa mengkonversi aktivitas-aktivitas pemasaran menjadi sales. Entah itu prospecting, entah itu promosi, ya. Entah itu Anda harus melakukan closing dan sebagainya. Harus bisa menciptakan penjualan. Karena penjualan adalah the lifeblood of any business, ya. There's no sales, there's no business. Very simple, ya. Saya selalu bilang bahwa sales adalah entrepreneurship 101. Jadi basic banget untuk menjadi entrepreneur sukses, Anda harus bisa berjual. Nah, that is your first step yang Anda harus pahami. Dan ini terrefleksi tadi di laporan keuangan. Makanya di rugi laba tadi, betul nggak? Kalau omset Anda kurang, berarti ada salah di proses ini gitu ya. Nah, tapi ternyata bisnis is not just about sales. Ini juga kesalahan saya di waktu saya beberapa tahun yang lalu punya bisnis yang omsetnya besar banget, tapi ternyata rugi, ya. Remember, bisnis itu harus profit, ya. Seperti di permainan monopoli, ya, kalau Anda pernah main. Anda harus profit. Karena apa? Dari sales itu dikurangin modal, betul nggak? HPP, harga pokok penjualan. Saya nggak bahas di sini karena it's very technical gitu kan.
Jadi dari sales dikurangin penjualan, dikurangin pengeluaran, baru yang namanya profit. Jadi step keduanya, Anda harus bisa merubah activity menjadi profit. Itu juga terrefleksi di laporan keuangan. Makanya setiap bulan saya selalu mengaudit profit ya. Kemarin Pak Joni kita ketemu, saya juga tanya, bulan Juli kemarin Pak 2020 profit Bapak seperti apa? Dibandingkan Juli 2019 ada 3 kemungkinan. Profitnya naik, profitnya turun, atau stagnan gitu ya. Nah, seringkali terjadi banyak entrepreneur tidak paham tentang angka-angka ini. Ketika saya tanya, nggak tahu coach, feeling, rasa-rasanya profit. Well, feeling atau rasa-rasanya, that's not a strategy. Ya. Saya quote dari Warren Buffett. Warren Buffett berkata begini, accounting is the language of business. Jadi keuangan itu adalah bahasanya bisnis. Ibarat kalau kita main sport, olahraga, sepak bola kah, badminton kah, tenis kah, itu kan ada scoreboard gitu ya. Anda nggak bayang nggak kalau main sport itu nggak ada scoreboardnya gitu. Atau kita nyetir mobil ada dashboardnya ya. Jadi bisnis harus punya laporan keuangannya. Tujuannya apa? Untuk memonitor ini. Nah, di step yang terakhir, setelah ada sales dan profit, profit harus dirubah menjadi cash. Karena ada juga yang profitnya banyak, ternyata nggak ada cash. Cashnya ada di mana? Cashnya ada di pelanggan, karena nggak dibayar. Cashnya nggak ada, kenapa? Karena stuck di inventory. Jadi, at the end of the day, Anda harus bisa punya cash. Karena untuk membayar operasional, membayar salary, membayar tagihan-tagihan yang lain, Anda nggak bisa bayar pakai barang kan, butuh pakai cash. That's why in that laporan keuangan, Anda harus lihat bagaimana pengaturan cash Anda. Ya, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Jadi, singkat cerita, ya, Anda sebagai pemilik bisnis harus memahami keuangan. Kenapa? Supaya bisnis Anda semakin kuat. Supaya apa? Bisnis Anda punya value itu semakin kuat, ya. Karena kalau suatu saat mau dijual, salah satu indikasinya juga how much value bisnis Anda, ya. Nilainya seperti apa. Nah, itu akan diminta laporan keuangannya, ya. Dan ini sangat penting. Dan yang terakhir yang Anda juga harus lakukan adalah membutuhkan kedisiplinan. Jadi salah satu kesalahan para pemilik bisnis ketika dia mengatur keuangannya adalah mencampur adukan keuangan keluarga atau pribadi dengan keuangan bisnis. Apa yang terjadi? Di hari-hari seperti ini, di hari-hari krisis, ketika bisnis tidak memiliki enough cash, maka dia rentan dengan krisis. Pastikan Anda memonitor dan terus membangun bisnis Anda supaya krisis proof, supaya anti krisis. Gimana caranya? Dengan meningkatkan value, ciptakan nilai tambah terus, perhatikan keuangan, cash flow, ya, dan profitabilitas. Dan yang ketiga, tentunya Anda harus terus mengimprove bisnis prosesnya. Supaya apa? Supaya Anda bisa mendominasi market Anda. Semoga sesi ini memberikan pencerahan bagi Anda semua, menjadikan bisnis Anda dikejar-kejar profit, ada kebanjiran cash, dan Anda akhirnya bisa membangun bisnis yang profitable dan berjalan tanpa Anda. Saya Coach Ben Abadi, sampai jumpa di 10X Growth. Bye for now, and salam 10 kali.